ketika itu pemerintah menurunkan BLT, menurunkan sembako segala macam, memang kondisi masyarakat kita memang posisi di rumah tidak bisa bekerja gitu loh. Jangan ngarepin pajak mau ini tinggi ya susah gitu loh. Iya. Bu Rani tadi Bu Rani sampaikan apa dana perimbangan. Mungkin teman-teman tribuners nggak tahu tuh dana perimbangan itu. Iya. Itu apa Bu tadi? Untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Kepri ini kan kita butuh dana. Dana itu ada dua, dana dari kita PAD sendiri itu dari kekuatan kita ya. Dari dan dana dari provinsi sendiri nyari dan duitnya. dari pusat, bagian dari pusat itu terhadap misalnya DBH, dana bagi hasil minyak dan segala macam itu dari daerah lain penghasil, tapi kita dapat perimbangannya, kita dapat pemerataannya. Kemudian dana lain, dana alokasi umum itu misalnya untuk PNS, gaji-gaji PNS segala macam itu kan. Kemudian dari AK itu untuk kegiatan-kegiatan yang dari pusat yang kita laksanakan di daerah, dana alokasi khusus. Itu biasanya besar. Jadi dana perimbangan yang dari pusat itu biasa mendominasi untuk APBD kita setiap tahun. Kita hanya bisa dari PAD itu 30% sampai 33%. Sisanya itu kita menggunakan pakai dana perimbangan dari pusat. Jadi kekuatan daerah itu baru bisa mengongkosin diri dia tuh 30 sampai 33%. Oh, ya berarti dari kaki kita sendiri, artinya gini, dari PAD, dari pajak retribusi yang kita punya sendiri. Sisanya itu dari pemerintah pusat. Oh, kalau itu semua provinsi seperti itu. Cuma 30%, Bu? Ya, 30 sampai 33%. Berarti yang pendapatan yang dari daerahnya saja kita berkurang tadi karena pandemi juga, dari pusat juga berkurang. Iya, jadi seluruh mungkin karena kondisi keuangan negara ya, jadi masalah juga sekarang karena masa pandemi ini. Banyak uang digunakan untuk itu. Jadi kita terimbas. Dan seluruh provinsi, bukan kita ya. Provinsi nanti ke kabupaten kota juga kena gitu loh. Ya kan hotel-hotel sudah tutup. Kabupaten kota kan ada pajak. Hotel pajak segala macam. Sekarang kan tutup semua, gimana? Pajak restoran juga tutup gitu loh. Makanya ekonomi, kalau dikatakan ekonomi, iya memang benar ekonomi kita menjadi menurun ketika masa-masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan nanti segera ini berakhir ya, kita bisa bagus lagi lah. Bu, kalau misalnya kan tadi Bu itu tadi ada penyesuaian segala macam. Maksudnya targetnya pun juga disesuaikan. Nah, menurut Ibu sendiri nih kira-kira di tahun ini target yang akan tercapai untuk PAD? Nah, sampai akhir tahun ini kira-kira akan tercapai atau seberapa jauh sih Bu? Saya berharap tercapai ya. karena tapi Bu Rani itu pernah tercapai kok. 2018 pernah lebih target. 2018 2019 saya over target. Saya masih mengharap selalu achieve Bu Rani. Kalau kita sebagai karyawan itu selalu achieve nih. KPI-nya tercapai. Saya berharap ini bisa over target. Mungkin kita harus putar otak dulu mau diapain nih. Wah, nanti kita tanya ya, putar otaknya Bu Rani apa? Kita apain gitu. Tapi kalau menurut Bu Rani optimis ya, tercapai ya? Saya tetap optimis. Saya tanamkan ini kepada teman-teman saya UPT di lapangan, harus optimis. Kita coba dulu. Karena memang tapi tentunya dengan cara-cara seperti apa gitu, jangan sampai memberatkan juga. Masih ada cara-cara lain mungkin yang akan kita lakukan. Kemudian juga kita memaksa juga ya, minta tolong OPD penghasil gitu. Preparasi untuk mengembangkan retribusinya, menguatkan juga retribusinya sehingga retribusi juga bisa masuk ke kita. Jadi jangan pajak aja, tapi retribusi juga. Retribusi ini kan tugas dari masing-masing OPD penghasil nih, bukan dari saya saja kan. Kalau saya kan pajak, bukan retribusi. Jadi saya minta teman-teman juga nanti kita sering rapat bersama-sama dengan OPD penghasil untuk mereka juga meng-hire macam mana mereka punya target itu diperoleh dapat 100% gitu loh. Harus dapat gitu. Jangan sampai tidak tercapai target, kalau tak target, wah tak terbantu kita. Iya, jadi sama-sama membantu lah. Iya, jadi kepada Bapak Ibu para kepala OPD, ayo bantu Bu Rani lah, maksimalin lah retribusinya itu dimaksimalkan. Jadi kita paling tidak PAD kita masih bagus gitu kan. Bu, retribusi itu apa aja sih Bu? Retribusi itu? Macam-macam, dari Dinas Perikanan Kelautan ada retribusi sendiri, terus dari Perhubungan distribusi sendiri, dari Disnaker, terus dari Diknas kalau saya tidak salah, Diknas BPKAD juga ada ya, rumah sakit. Rumah sakit. Terus kalau kayak hotel itu, hotel restoran tuh di mana? Itu kabupaten kota punya. Oh itu enggak maksudnya ke kabupaten kota ya? Itu pajak kabupaten kota. Jadi kita ini cuma 5 loh pajak kita, nggak banyak. Makanya tuh itu juga yang harus kita paksa untuk naik. Pajak kendaraan bermotor, PKB, BBNKB,
Terus yang satu lagi PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Terus yang keempat pajak air permukaan. Terus yang terakhir itu pajak rokok. Jadi cuma ada 5 gitu. Itu udah dibatasin cuma 5 yang kita punya. Yang sisanya kabupaten kota lah. Kabupaten kota yang banyak itu. Banyak mereka. Itu termasuk hotel, restoran tadi kan. Tempat hiburan mereka itu dari mereka semua. Tapi kalau di masyarakat Batam sendiri Bu, untuk mereka bayar pajak itu ininya apa, maksudnya antusiasnya tuh masih nggak susah kan, maksudnya bayar pajak, disuruh bayar pajak, nggak harus kita keluar dulu atau gimana? Iya, Batam ini ya, ini saya ngomong sedikit ya. Batam ini 80% penerimaan kita dari Batam loh. Dari total PAD? Luar 80%? biasa, iya. Jadi Batam ini jumlah penduduknya kan besar. Penduduk kita ini kan hampir 57% mungkin ada di Batam. Yang Kepri ya. Iya, Kepri. Terus Batam ini kan daerahnya sudah maju. Penduduknya pada satu tempat, satu kawasan yang padat dan jelas. Sementara kalau di lain kan pulau-pulau. Pulau-pulau ini kendaraan misalnya beli dari Batam, masuk ke pulau, kan datanya udah hilang. Datanya ada di Batam bukan di pulau. Tapi kan pajak tidak bisa diambil. Itu kendala loh. Itu salah satu, saya ngasih tahu kendala apa yang kita daerah pulau-pulau ini kendalanya apa. Itu salah satunya kendalanya. Misalnya dia beli Tanjung Pinang, dia bawa misalnya ke daerah mana ya, Pulau Serasan misalnya, pulau atau ke Anambas sana, ke pulaunya misalnya itu. Kan tidak ada petugas kita di situ. Petugas kita kan di Kabupaten Anambas itu kan di Terempaknya. Terempak itu ada ratusan pulau. Ya kan? Jadi kalau ada bawa ke situ, kadang-kadang kita hilangkan jejak. Datanya masih ada di Batam Center atau di Tanjung Pinang, tapi kendaraannya sudah nggak ada, mereka tidak bayar pajak lagi. Karena kita anggap ini penunggak pajak, padahal kendaraannya sudah mereka jual, sudah ke tempat lain, pemiliknya orang lain, dan mereka tidak bisa berpajak karena tidak ada petugas itu. Kalau mereka datang ke sini berpajak, ongkosnya lebih besar daripada harga pajak yang hanya 100 berapa gitu. Jadi itu tantangannya gitu ya, tantangannya ya di provinsi dengan provinsi kepulauan ini. Itu tantangan di provinsi kepulauan ini. Di Kepri. Berat loh. Tapi Batam ini merupakan daerah lumbung kita sebenarnya. Karena sini yang paling banyak penduduknya, paling banyak kendaraannya, aktivitas ekonominya paling tinggi. Semua pabrik di sini luar biasa menurut saya di sini. Sisanya ditopang sama kabupaten kota lainnya. Berarti BP2RD ini Bu ya, ngolek PAD tiap kabupaten kota. Iya. Nah, dikumpulkan jadi satu. Betul. Nah, dari kabupaten kota itu ada target-target Bu ya. Ada target kan. Semua Nah, target. kalau boleh tahu Bu, mana yang targetnya paling bagus? Apa pencapaiannya? Realisasinya paling bagus. Kita Batam Center bagus. Batam Center itu paling besar, itu pasti paling besar ya. Targetnya paling gede di sini dan paling bagus. Karena masyarakat kota kayaknya lebih sadar bayar pajak. Kedua, gampang juga kita melakukan edukasi. Penyuluhan. Terus kita juga menarik pajaknya, kita mendatangi juga lebih mudah. Karena kan satu tanah ya. Tidak menyeberang pulau-pulau gitu loh. Lebih mudah kita mendatangi. Kalau belum bayar pajak, kita tagih, menagihnya lebih gampang. Betul. Jadi dan di Batam ini juga banyak sebenarnya yang nggak mau bayar pajak, kadang-kadang sebagian yang punya mobil bagus, mobil mewah, tapi nggak mau bayar pajak. Tolong ya. Mobil bagus ya. Harusnya itu, malu nih. Justru yang kasihan yang ojek-ojek malah bayar pajak. Nah loh. Jadi yang biasa-biasa aja. Iya, kadang yang punya mobil sampai banyak-banyak tuh nggak bayar pajak gitu. Bayar pajaknya cuma 1-2 mobil. Yang gitu, lain banyak kasus di Batam gitu Bu ya? Banyak kita temui kasus itu, ketika kita razia juga kita dapat kasus seperti itu. Tapi memang ya banyak hal lah, kadang-kadang suratnya belum datang, ya kan, banyak lah. Kita harus bikin razia sebenarnya, tapi kita kan masa pandemi ini tidak boleh razia. Senjatanya sebenarnya razia kami itu senjata kita untuk menaikkan pajak, tapi karena pandemi ini razia kan tidak dibolehkan, jadi itu jadi ini juga nih kendala. Tantangan juga ya. Di sisi lain harus ngejar pendapatan masuk, tapi dibatasi nggak bisa jemput bola. Biasanya akhir tahun ini kita geber sama itu, sama razia di mana sampai 1 bulan mau 2-3 kali razia kita hajar biasanya. Loh, kan sekarang ini Bu, new normal. Jadi udah ada relaksasi ke situ. Emang untuk Belum. razia emang tidak diberi relaksasi Bu?